Terimalah salam sejahtera. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama saya berterima kasih tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia memberikan kesempatan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Coba Anda beritahu kiri kanannya bilang begini, hidup ini adalah kesempatan, bro. Bilang gitu. Sister, ya, beritahu ya. Oke. Jadi karena hidup ini adalah kesempatan, saya memohon dengan sangat untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Yang kedua, saya berterima kasih kepada gereja, tentunya kepada Gembala Sidang, yang hari ini informasinya dalam perjalanan ya. Sudah kembali ya, puji Tuhan. Good. Terima kasih sekitar, berarti kurang lebih hampir 3 tahun saya tidak datang. Saya sebetulnya juga bagian dari G2CC ya. Pertama-tama G2CC berdiri, saya lupa sebelum sudah G2CC ya dulu ya, di Ruko itu ya. Oke, good. Jadi, dan saya mau kasih tahu nih buat jemaat yang hadir pada malam hari ini. Pada pagi hari ini, sorry. Di sorga itu tidak butuh khotbah. Yang butuh khotbah di mana? Di bumi. Di sini nih, gitu ya. Jadi gini, kalau tadi pagi itu kurang lebih jam 7 kurang, ya katakanlah jam 7 kurang 10 itu Tuhan Yesus masih mungkin jalan-jalan, ya. Sambil menikmati sinar matahari, kira-kira gitu. Sinar mataharinya bukan dari atas, dari bawah. Kan gitu ya. Ya, dia jalan-jalan. Tapi begitu dia mendengarkan jemaat G2CC itu menyembah Tuhan, dia berkata begini semua malaikat, diam. Aku mau duduk mendengarkan G2CC menyembah Tuhan. Begitu. Tapi begitu saya naik ke atas panggung ini, Tuhan bilang nggak penting. Udah. Ya. Jadi mimbar ini itu tidak akan menjadi penting ketika ada hamba Tuhan yang berdiri untuk berbicara. Selama Anda masih hidup, Anda yang butuh firman Tuhan. Halo? Surga itu apa butuh firman? Coba saya tanya. Ada nggak yang di sini kan saya lihat ada pakar-pakar teologi di sini. Ya. Ya. Coba tolong kasih tahu saya ayatnya di mana surga itu butuh firman. Surga menurut saya nggak butuh firman. Yang butuh firman siapa? Kita yang masih hidup. Karena itu, cuma saya beritahu, yang ditunggu surga itu pujian dan penyembahan itu. Itu yang ditunggu-tunggu itu. Ya. Jadi ketika worship leader tadi, begitu dia berdiri naik, Tuhan bilang, ini dia. Ini, gitu ya. Ini dia nih. Ini yang aku tunggu-tunggu. Gitu. Jadi makanya Anda kalau lagi dikasih kesempatan memuji Tuhan, lewat nyanyian, bernyanyi sungguh-sungguh. Amin. Ya, kasih tahu sebelahnya bilang ini, jangan pelit kalau nyanyi. Ya. Oke. Saya tidak mau jadi hamba Tuhan yang dianggap tidak peka, karena beberapa hari yang lalu, kita baru saja memperingati yang namanya hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemarin saya tuh berdoa, ada 2 judul, ada 2 topik. Lalu saya berkata begini, Roh Kudus, aku ini akan melayani di gereja yang super peka dengan suaramu. Gitu, ya. Jadi saya kalau melayani di sini agak merinding-merinding sedikit. Duh, Tuhan, aku berdiri di depan ahli-ahli Taurat ini. Yesus, deg-degan gitu ya, Bu Yosi saya. Roh Kudus, ya, apalagi dilihatin sama Cioni, gimana nih, gitu ya. Roh Kudus, kasih saya tuh habis-habisan dengan Roh Kudus tadi malam. Roh Kudus, kasih Roh Kudus. Gitu. Udah, oke. Sudah, akhirnya, tadi saya bilang saya nggak mau jadi hamba Tuhan yang kurang peka. Jadi karena kita masih bersebelahan dengan satu peristiwa besar sebetulnya. Jadi peristiwa yang namanya kenaikan Tuhan Yesus. Jadi saya ingin coba sesuai dengan tuntunan Roh Kudus bawa kita ke sana. Karena kalau bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus, itu sebetulnya kan seluruh dunia merayakan. Karena itu merupakan lanjutan dari rangkaian karya Sang Juru Selamat untuk menyatakan perannya sekaligus identitasnya selesai penebusannya. Kenaikan Yesus ke surga itu peristiwa-peristiwa kristologis ya. Yaitu hari kematian di mana dia disalibkan, kebangkitannya. Peristiwa kristologis itu adalah peristiwa yang membuktikan bahwa Yesus itu Mesias dan Kristus. Itu yang harus kita coba tanamkan baik-baik. Walaupun ini hanya sekedar knowledge mungkin. Karena itu makna teologis dari kenaikan Yesus itu menunjukkan Yesus Kristus itu mengambil peran raja atas seluruh ciptaannya. Ini saya berharap jemaat di tempat ini benar-benar menyimpan ini atau mengingat-ingat ini selalu, ya.
Karena pada waktu peristiwa Yesus itu sebetulnya, murid-muridnya yang berapa tahun bersama-sama dengan dia tuh? Masih nggak paham itu loh. Kalau saya sih ngomongnya agak sedikit pada waktu itu udah ketemu Yesus berulang-ulang setelah dia bangkit, masih on muridnya. Gitu. Kenapa saya bilang masih on? Karena mereka masih berharap bahwa Yesus ini nih adalah pribadi yang akan datang untuk memulihkan kerajaan Daud yang pada waktu itu disikat sama Babel, dan mereka berpikir, wah ini kesempatan ini. Ya. Kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang sebentar ya. Itu lebih detail kok di situ. Kalau bisa ditampilkan di layar, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 9. Saya berharap Anda yang mengikuti ibadah ini melalui online dari rumah bisa baca bersama-sama, karena firman itu kalau dibaca dengan suara itu menimbulkan rangsangan iman. Ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Saya minta bantu saya worship leader. Tolong pakai mic ya. Bantu saya worship leader, kita kan lagi satu mimbar hari ini. Yuk mari worship leader. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 9. Yesus terangkat ke sorga. Ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Amin. Puji Tuhan. Baik. Yesus itu punya misi yang bukan datang dari dunia. Karena itu dia berpesan kepada murid-muridnya. Dia bilang begini, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Tapi sebelumnya Anda perhatikan, sebelumnya nih Yesus tuh berkata begini, tetapi kamu, ayat yang ke-8 ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Peristiwa kematian dan kebangkitannya menjadi karya yang nggak cukup Anda dan saya geleng-geleng kepala lalu berbunyi suara. Gitu. Saya ingat waktu nonton pertama kali film The Passion itu ya. Jadi nonton bersama mahasiswa-mahasiswa sekolah tinggi teologi nonton. Nah waktu nonton itu, ada yang rame itu mahasiswa dari Manado dan mahasiswa dari pokoknya Manado, Batak, Ambon, itu rame sekali. Karena mereka komennya banyak sekali. Begitu Yesus mulai ditangkap, mereka kurang ajar. Coba kalau ada saya di situ. Itu mereka. Apalagi yang Manado, kita tikang pangana. Waduh, langsung begitu. Yang Manado itu. Apalagi yang Ambon, ya kan? Melengking-melengking. Memang, tuh Tuhan Yesus, kasihan, jangan. Begitu. Kalau yang perempuan waktu nonton, gitu. Ya, seru itu. Tapi saya mau kasih tahu, nggak cukup nonton film The Passion atau menyaksikan bagaimana peristiwa, tadi saya bilang peristiwa kristologis, kematian dan kebangkitan cuma dengan berkata, Tuhan, nggak cukup gitu. Dituntut sebuah kepekaan untuk tahu apa yang Tuhan mau. Tepuk sebelahnya lagi bilang, harus peka. Ya, bukan pekok loh ya. Ya. Beda loh peka sama pekok itu. Nah, yang pertama gini, saya mau ajak kita fokus begini ya. Anda perhatikan, Yesus pada waktu dia ngomong itu, dia ngomong kepada orang-orang yang sudah menjadi muridnya. Yesus nggak ngomong kepada 5.000 orang laki-laki yang pernah dia kasih makan 5 roti, 2 ikan. Itu baru laki-laki, kalau tambah perempuan berarti berapa tuh? Dan anak-anak. Ada sampai 15.000 kira-kira nyampe nggak? Oke lah, taruhlah 15.000 atau 12.000. Yesus nggak ngomong sama 12.000 orang yang pernah dikasih makan pakai 5 roti 2 ikan. Enggak. Yesus ngomong khusus kepada orang-orang yang sudah komitmen. Yesus ngomong, nih saya coba giring
pola pikir kita pagi hari ini. Yesus sedang berbicara kepada orang-orang yang komitmen untuk meneruskan visi dan misi. Dia berbicara kepada orang-orang yang sudah mengadakan perjanjian. Nah, hanya sekarang begini. Kalau ini mau diambil esensi rohaninya. Pertanyaannya, untuk kita, nggak cuma untuk jemaat, untuk kita semua. Kita ini cuma mau jadi pengikut Yesus yang biasa-biasa, yang berapa orang tadi? 5.000 orang laki-laki tadi atau 12.000 jemaat yang hadir pada waktu itu yang hanya datang karena pada zaman itu kan Yesus itu kan diibaratkan seperti ada pepatah atau istilah berkata di mana ada gula, di situ ada semut katanya. Di mana ada Yesus, di situ pasti berbondong-bondong orang karena memang orang-orang itu tahu bahwa dia itu pembuat mujizat. Bahkan satu kali ketika Tuhan Yesus sampai di satu tempat, ada orang yang datang dan pura-pura nanya. Kenapa saya bilang pura-pura nanya? Karena jawaban Yesus itu mengejutkan. Jadi kira-kira kalau dibikin sandiwara gitu ya, kira-kira orang itu datang dan berkata begini. Loh, kok udah sampai di sini? Gitu. Ngapain? Guru? Terus gitu. Itu kalau Tuhan Yesusnya model-model orang Manado gitu ya, orang gitu ya. Atau orang Betawi lah kira-kira gitu. Pura-pura nanya lagi lo. Digituin. Ya, ndak usah pura-pura nanya kamu. Gitu. Dan Yesus berkata, kamu datang mencari aku. Karena kamu telah makan dan kamu kenyang. Gitu. Itu sebetulnya malu banget sebetulnya ya. Disindir kayak gitu tuh. Kamu datang bukan karena kamu mencari aku. Tapi karena kamu makan dan kamu kenyang. Nah sekarang kita ini pertanyaannya, kita ini orang Kristen yang cuma kayak orang tadi itu ya, ke gereja cuma cari mujizat atau jadi murid. Karena kalau bicara murid itu beda loh. Murid itu harus patuh. Satu kali saya sedang mengajar di salah satu sekolah teologi lewat Zoom. Lalu ada beberapa yang saya lihat di kamera itu nanti duduk, nanti jalan, nanti ada laser kameranya dimatiin, gitu kan? Ada yang berdiri ketahuan ternyata celana pendek, gitu kan? Dia berdiri itu. Langsung saya bilang, yang matiin kamera, saya kurangi nilainya, gitu. Ya, kalau kameranya nggak nyala, saya hitung sampai 10. Nggak nyala kameranya, saya kurangi nilai-nilainya. Gitu. Karena yang namanya jadi murid, itu harus ada yang namanya komitmen, patuh pada apa yang diberikan oleh gurunya. Apa sih tujuan saya ngomong ini? Karena tujuan saya ngomong ini begini. Kita jadi anak Tuhan, itu seharusnya lebih mengedepankan kualitas daripada kuantitas. Itu kalau saya sih. Karena kalau disurvei, orang Kristen pada umumnya, itu lebih banyak kuantitas daripada kualitas. Anda hari Minggu datang ke gereja dengan pakaian yang rapi, kasih persembahan, itu kuantitas itu, bukan kualitas. Main musik, pimpin pujian, jadi singer, nari-nari, khotbah ini tuh kuantitas, bukan kualitas. Padahal sebetulnya dituntut yang namanya, dibalik itu dituntut yang namanya kualitas. Saya waktu belajar ini, saya berpikir begini, kebanyakan dari kita ini lebih sering hal-hal yang kuantitas. Bahkan hal yang mengerikan menurut saya, kita diibaratkan dalam Alkitab seorang muda yang kaya. Masih ingat ya? Ya kan? Waktu dia ketemu Yesus kan, dia ngomong, "Guru, apa yang harus aku lakukan agar aku beroleh hidup yang kekal?" Ini pertanyaan yang menurut saya keren. Keren, kenapa saya bilang keren? Pertama, dia seorang muda. Yang kedua, kaya. Yang ketiga, beragama. Jadi muda, kaya, beragama. Lalu Yesus menjawab, "Jangan membunuh,
Jangan mencuri. Jadi semua hal-hal yang berhubungan dengan relationship ya, berhubungan dengan sesama itu wah, dan hebatnya jawabannya apa katanya? Semua itu sudah Tuhan. Saya waktu lihat gitu, sudah Tuhan. Dan Tuhan bilang, oke, sekarang itu bicara tentang kuantitas. Lalu Tuhan bilang gini, oke, tinggalkan semua, ikut aku. Zaman dulu saya nggak ngerti arti ayat ini. Wah, berarti ikut Tuhan itu harus miskin dong, gitu ya. Jadi nggak boleh punya apa-apa dong kita. Jadi kalau punya mobil, kasih ke gereja, udah. Itu biar gereja yang kelola. Kamu nggak usah ke gereja naik angkot aja, ke gereja naik Grab, gitu. Ya. Sampai dulu saya pernah naik Grab. Lupa saya sama istri saya tuh enggak tuh. Supir Grabnya itu mantan Kristen. Yang buat saya sedih itu karena dia mantan Kristen. Dia bilang begini, saya itu pernah ke gereja itu tuh Pak. Sampai di gereja itu saya kaget. Pendetanya bilang gini, sekarang kalau memang engkau memberikan yang terbaik buat Tuhan, ambil dompetmu. Wah, ngikutin yang kemarin itu ya. Ambil dompetmu, keluarkan isinya. Taruh semua di situ. Nah dia kaget. Lah saya ini baru Kristen. Kok udah ditodong-todong kayak begini? Kaget dia. Taruh itu. Kan sekarang juga viral itu kan ya. Lagi viral tuh. Mana Bu, cincinnya Bu? Bu, cincinnya Bu, sini. Nah, gitu. Akhirnya dia pulang. Lah saya juga bilang gini, supaya kekristenan tidak terlalu dihina, akhirnya saya balas. Pak, Anda juga on sih. Loh kok gitu Pak? Iya. Ya kan diminta kan nggak harus. Kalau nggak mau dikasih, Anda nggak mau kasih, nggak usah kasih. Gitu aja kan beres. Nah daripada Anda pulang hatinya kesel. Itu. Kalau ditantang-tantang gitu, kalau memang nggak. Sekarang kan ada zaman sekarang model pendeta-pendeta tantang-tantang begitu. Bawa sini, taruh di depan, persembahkan. Ya kalau memang hati kita nggak nyaman, ya udah. Tuhan Yesus, aku belum bisa. Ya. Tuhan Yesus belum bisa, aku belum bisa. Ya. Begitu aja, nggak susah-susah. Makanya orang kaya ini waktu Tuhan bilang, ikut aku, itu artinya komitmen hidup berkualitas. Waktu pertama saya dengar orang bertanya, Tuhan, kalau engkau datang nanti, sedikit saja kan diselamatkan. Yesus berkata begini, ini ada lagu sekolah minggu nih. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Saya pertama dulu agak bingung waktu baca. Tuhan ini mesen pintu sama siapa? Artinya pintu yang sesak. Kan ada dulu lagunya ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Saya waktu itu karena masih sekolah minggu jadi masih kecil badannya. Sempit gitu ya. Ya. Nah saya mulai berpikir ternyata pintu yang sesak itu gambaran orang yang berjuang komitmen hidup benar. Karena kalau cuma jadi orang benar nggak cukup. Tepuk sebelahnya bilang harus hidup benar. Tepuk sebelahnya. Hidup benar bro. Jadi orang benar nggak cukup. Ada ayatnya lagi, Yesus berkata apa? Aku datang bukan untuk mencari orang benar. Bukan. Nggak cukup jadi orang benar. Makanya waktu saya baca peristiwa ini, maunya Tuhan itu dia komitmen. Hidup berkualitas. Sedih dia. Pulang dia. Jadi ada banyak jemaat Tuhan atau banyak orang Kristen ingin mendapat hidup kekal dengan membayar kegiatan keagamaan. Ya. Apalagi sering kali saya lihat kalau dulu kan ya di kepercayaan istri saya pertama dulu, ya, amalmu itu tanggamu menuju ke surga. Iya. Kalau saya masuk surga itu hanya bisa berdasarkan amal, aku nggak usah jadi pendeta. Iya. Mendingan saya jadi bandar. Kan gitu. Ya kan? Karena dulu saya pernah bekerja di situasi di model-model kayak begitu. Ya kan? Ada gereja JKI, nanti Anda dengar kesaksiannya seru juga itu pendetanya. Itu gerejanya ada di sebelahnya lokalisasi SK. Satu kali
jemaatnya. Dan jemaatnya yang seru-seru ya. Ada jemaat-jemaatnya yang PSK datang ke gereja. Kasih perpuluhan sama gembalanya. Gembalanya bingung mau diterima apa enggak. Ya kan? Waduh, uang liur. Bingung gembalanya. Jadi waktu saya pelajari, nggak bisa kita membayar kegiatan keagamaan supaya hidup selamat, supaya kekal masuk kerajaan sorga, nggak bisa itu. Bahkan kalau Anda baca di Markus pasal 10 ya, itu peristiwa orang kaya itu. Markus pasal 10 itu waktu dibilang jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan apalagi itu, bersaksi dusta. Nanti Anda bisa baca di rumah itu, di Markus 10 itu. Jangan mengurangi hak orang. Si anak muda yang kaya ini berkata, semua sudah Tuhan. Hebat itu. Padahal kita sering melanggarnya itu. Ya. Tapi dia sudah. Coba Anda lirik sebelahnya. Itu wajah-wajah pelaku-pelakunya itu. Coba lihat. Ya. Jangan mengurangi hak orang katanya. Jangan berdusta. Ya. Dan pada waktu dia ngomong gitu, Tuhan tuh gak protes. Tuhan gak bilang begini, bohong kamu. Tuhan gak bilang begitu. Karena di situ saya berpikir, oh iya, ada orang-orang yang dia memenuhi tuntutan keagamaan supaya dia selamat. Esensi yang kedua, Anda perhatikan waktu Yesus berbicara, tadi yang pertama, saya bilang gini, bahwa Yesus ngomong hanya kepada orang-orang yang sudah komitmen menjadi murid Kristus. Jadi saya percaya gereja ini itu bukan gereja yang asal-asalan berdiri. Gembala Anda berjuang bagaimana Anda bukan cuma jadi murid biasa, tapi menjadi murid Kristus. Bukan menjadi pengikut biasa, bukan. Bukan cuma Kristen KTP, bukan. Yang kedua nih, Yesus ngomong gini kepada murid-muridnya. Jadi, waktu dia berbicara kepada murid-muridnya, dia berkata, dia memberikan yang namanya kuasa. Setelah dia panggil murid-muridnya, dia cerita semua banyak hal, lalu dia berkata begini. Kepada kamu aku berikan kuasa. Nah lalu saya berpikir, jadi gini, oh orang yang sudah menjadi murid Kristus itu, orang yang komitmen menjadi murid, dia berkata Tuhan Yesus, ya, waktu Yesus panggil kan mereka. Petrus pada waktu itu mungkin bisa saja menolak. Pasti gitu. Ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Oh no Tuhan. Udah ini aku gini aja udah nyaman. Nggak usah lah. Ya, berat jadi penjala manusia. Berat. Petrus bisa menolak. Tapi Petrus komitmen. Ke-12 murid itu komitmen. Makanya waktu mereka komitmen, di terakhir itu Tuhan berkata, kepadamu aku beri kuasa. Katanya gitu. Jadi pengertian sederhana gini, ada orang yang berdoa dan doanya tidak ada kuasanya. Alegoris yang saya maksud, kemungkinan dia cuma jadi pengikut Kristus yang biasa-biasa. Dia tidak mau jadi murid. Karena sekali lagi saya bilang tadi kalau jadi murid harus komitmen. Di gereja ini ada SOP-nya nggak? Ada pasti, ya kan? Nah kalau orang yang masuk ke gereja ini, khususnya para pelayan-pelayan di gereja ini, harus patuh kepada SOP yang ada di gereja ini. Saya pernah baca itu kalau nggak salah sekali waktu ya di share. Ya. Patuh itu. Makanya kenapa doa kita jadi nggak ada kuasanya? Kemungkinan besar kita ini bukan murid atau belum jadi murid. Karena jadi pengikut saja tidak cukup. Kan Yesus ngomong gini, kamu memang sudah bersih karena firman. Tapi itu tidak cukup bersih cuma karena firman. Ada kalimat selanjutnya dia berkata begini, tinggallah di dalam aku. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jelas bahasanya. Dan kalimat berikutnya dibilang apa? Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nggak bisa. Pesan saya kita harus praktek ini. Apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Supaya waktu kita berdoa itu jadi ada powernya. Saya ajak kita baca Efesus pasal 1. Efesus
pasal 1 ayat 19. Ya. Brotherku worship leader, bantu saya baca lagi. Efesus pasal 1 ayat 19. Efesus pasal 1 ayat 19 Sampai 20 ya. sampai 20. Oke. Ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Wow. Amin. Anda perhatikan itu katanya betapa hebat kuasanya. Makanya tadi di gambaran apa itu di orang muda yang kaya. Tadi saya mengambil pengertian tentang komitmen. Di sisi lain yang saya maksud komitmen tuh gini. Kita ini mau jalan dengan kekuatan kita sendiri atau mau berjalan dengan kekuatan Tuhan. Tadi saya sempat berkata bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Tuhan itu memberikan kita manusia itu hak atau apa bahasanya ya kebebasan untuk memilih. Waktu Adam dan Hawa diberitahu kamu tidak boleh makan buah pohon semua pohon-pohon yang di tengah taman ini boleh kamu makan, tapi buah pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan. Dibilang jangan kamu makan, tapi pohonnya tidak disembunyikan. Pohonnya nggak digembok, nggak dimasukin dalam satu taman digembok. Awas ya, Adam, Hawa, aku udah gembok pohonnya, nggak boleh masuk loh, nggak boleh manjat loh, nggak boleh. Saya waktu pelajari itu, manusia itu adalah makhluk yang paling independen, diberi hak kebebasan. Karena itu kalau Anda baca ayat tadi, ayat 19 dikatakan begini. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Bagi kita yang percaya. Artinya pilihan ada di tangan kita. Kita mau berjalan dengan kekuatan Tuhan atau kekuatan kita sendiri, pilihan ada di tangan kita. Tapi jangan lupa, ada satu waktu di mana uang kita berhenti bicara. Ada satu waktu di mana pangkat kita berhenti bicara. Ada satu waktu di mana kekuasaan kita habis. Karena itu tadi di dalam Yohanes itu dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku, dia berbuah banyak. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Anda merasa diri kuat, Anda merasa diri mampu, habis. Saya juga salah satu alumni dari COVID-19. Ya. Dan waktu saya berada di rumah sakit. Jadi ini saya waktu di rumah sakit langsung masuk ICU lantai 2. Wah, ICU. Lalu saya ditidurkan di depan pintu. Lalu di sini ada 3 pasien di sebelah saya. Saya nggak tahu ini di badan saya udah selang semua. COVID tidak membunuhmu. Yang membunuhmu adalah komorbidmu. Gitu kan? Iya. COVID itu adalah penyempurna segala penyakit. Jadi kalau dia punya penyakit kanker, ya sempurnalah ya kansernya. Kalau dia punya penyakit gula, sempurnalah gulanya. Ya, sempurna kan lagunya. Iya. Saya waktu Bu Yosi waktu saya tidur itu, tiba-tiba tempat tidur yang sebelah saya itu batuk-batuk, susternya lari-lari. Lari-lari, kenapa Pak? Tiba-tiba susternya ngebel, manggil lagi suster yang satu. Wah, nggak ada mungkin 10-15 menit, tenang dia, diem. Apa dibius apa dia? Nggak berapa lama, digeledek dia keluar, depan pintu saya lagi. Sebari. Tahu-tahu sebelah saya lagi. Nama saya pikir gini, wis podo-podo COVID tak buka aja semua. Nah, saya bilang, saya bilang, Mas, semangat ya Mas, gitu ya, semangat. Dia duduk di kursi, aduh Pak, semangat Mas, iya, nggak kuat, aduh, semangat Mas. Saya tak tutup lagi sakarmu lah, nah, semangat lah. Tiba-tiba susternya masuk lagi, langsung 2 susternya, ya. Saya dengar suara ngik. Ya dengar kayak suara diapain ya. Bu, ngik. Bu, ngik. Apa itu ya? Mau tak buka, takutnya nanti dimarahin gitu. Biarinlah gitu ya. Hanya waktu kurang lebih enggak sampai setengah jam. Kita lihat digeret lagi dia. Saya bilang, bar. Saya gini,
wayaku gitu ya. Gitu. Kayak gini. Ini itu yang namanya apa berhadapan dengan roh maut itu. Itu. Wow. Tiba-tiba saya dengan Tuhan, kok baru kali itu saya bilang Tuhan, aku tuh kayak pendeta Pariaji itu loh ngobrol mbek kue. Aku kira tahu mbok ajak ngobrol. Kok baru saiki? Ya, waktu itu ngobrol Tuhan. Kalau aku dipanggil sih aku siap Tuhan. Aku nggak takut dipanggil, nggak apa-apa. Kau ingin panggil aku pulang, aku siap Tuhan. Cuma saya agak sedikit saya bilang, anak-anakku masih kecil-kecil loh Tuhan, saya bilang gitu. Ya. Terus ada suara yang begitu jelas, nggak di kuping sih, kayak entah di mana gitu ya. Suaranya bilang begini, itu bukan urusanmu. Oh oke Tuhan, siap Tuhan. Ya, wah saya ambil lagu-lagu zaman dulu. Ya, kalau lagu-lagu zaman dulu kan saya ini ya. Aku berserah. Karena udah suaranya seru karena apanya saya itu sudah saturasinya udah turun terus. Sampai melek ngene sih mati. Soalnya ya. Aku segini, ini kalau aku mati istriku enggak tahu ini. Soalnya dia kan kebanyakan orang yang pasien COVID itu yang koma-koma kan enggak tahu keluarganya. Waduh. Ya udahlah. Aku yakinlah Tuhan itu pasti kasih tahu dengan caranya Tuhan. Wah, makin sesek, makin sayang rasanya udah nggak karuan semua. Ini udah mulai terus di dada udah mulai kayak ditusuk-tusuk udah sakit. Karena ini udah selang semua nih. Ini alat-alat yang buat jantung itu apa? Cuma saya nggak mau dikateter waktu itu sampai istri saya dipanggil. Ini bapaknya nggak mau dikateter loh ya Bu, gitu. Nggak mau aku dipegang-pegang saru, gitu ya. Ya, yang boleh pegang itu cuma istriku, itu. Yang lain nggak boleh. Gitu. Nggak mau saya dikateter. Dan saya, anehnya saya tuh ya normal pada malam itu. Kalau pengen saya mau kencing ke kamar mandi, semua alat saya geret itu. Saya tarik jalan pelan-pelan. Habis saya kencing itu, saya balik lagi ke tempat tidur. Saya bel susternya, "Suster, aku habis pipis, siramin tolong." Ya, itu. Turun saya. Hari ketiga saya lupa. Tiba-tiba dokternya bilang begini, "Pak, puji Tuhan." Nah, dokternya tahu saya pendeta, dia bilang, "Pak pendeta, semangat ya." Puji Tuhan. Dia sih nggak bilang ini, "Wah lolos," gitu enggak. Dia cuma bilang, "Semangat ya Pak." Itu. Nah. Saya turun ke bawah. Di ruang isolasi, saya ngomong sama orang di sebelah saya itu, di kamar sebelah. Karena satu kamar, satu orang. Pagi-pagi disuruh olahraga. Saya bilang, "Om, halo Om." Ya, Omnya say hello sama saya. Lalu saya masuk ke kamar, saya ambil roti. Saya bilang, "Om, ini ada roti, tolong dimakan." Karena waktu itu yang kasih roti sama saya, di bawah tempat tidur saya itu roti, buah, macam-macam. Ya, nggak tahu dari mana itu. Ya, kalau ada jemaat yang dari sini yang kasih, saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Karena saya nggak tahu dari mana semua roti dan buah itu. Tapi kalau dari sini nggak ada ya kebangetan ya. Ya, kebangetan ya. Itu saya gini. Wah, omnya saya kasih roti, sorenya batuk-batuk. Waduh, apa rotiku overdosis? Bukan overdosis, apa namanya? Kadaluarsa. Aduh, piye. Orang itu roti bagus, roti ini kok saya masih makan. Nah, udah gitu. Sorenya itu malam saya besok paginya olahraga udah nggak ada. Kosong kamarnya. Saya gini, belum lolos ternyata. Makanya begitu saya pulang dari rumah sakit, wah itu. Dokter, suster, selamat ya Pak Riki, selamat, puji Tuhan, selamat. Wah, dokternya nyelamatin, puji Tuhan. Saya bilang, ya saya tahu, saya dapat second chance, kesempatan kedua, puji Tuhan, gitu. Makanya lagu itu tidak kebetulan itu dikatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Tepuk lagi sebelahnya bilang, mumpung masih hidup. Ya, mumpung masih hidup, ya. Jadi, yang terakhir dari saya, kenaikan Tuhan Yesus itu membuktikan siapa dia. Halo? Ada yang bilang amin? Kenaikan Tuhan Yesus itu membuktikan siapa yang harusnya disembah dan diagungkan. Karena semua yang disembah dunia, semua yang diagungkan mati dan gak bangkit lagi. Enggak, bahkan naik aja enggak, bangkit aja enggak, buru-buru naik. Enggak. Tapi Yesus kasih tahu ke kita bahwa siapa dia sebelumnya. Tujuan saya ngomong ini gini. Jangan pernah arahkan penyembahan Anda kepada yang lain. Halo? Jangan pernah arahkan penyembahanmu kepada gadgetmu. Pengertian penyembahan itu sesuatu yang kita kagumi, sesuatu yang kita suka. Jangan pernah itu. Ya. Keluaran pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-24.
Satu ayat lagi saya selesai. Keluaran pasal 23. Keluaran 23 ayat 24 sampai 25, brother. Keluaran 23 ayat 24 sampai 25. Ya. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Ya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Coba 25 baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Pesan saya, jangan cuma pada saat pergumulan kita yang berat baru kita mau bersungguh-sungguh. Banyak orang dia mau sungguh-sungguh pada waktu dia dalam situasi yang terjepit. Harusnya di dalam segala situasi dong, bilang amin. Ya, segala situasi. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu, gitu. Tuhan, kamu tuh nomor 1 dalam hidupku. Gitu harusnya. Apalagi pada saat Anda beribadah kayak gini itu, tunjukin dong. Ya toh? Tunjukin dong kalau kita memang betul-betul penyembah. Jangan penyembahan kita tuh jadi penyembahan murahan, tepuk tangan disuruh, berdiri disuruh, angkat tangan disuruh. Itu kayak sekolah minggu tuh, kalau buat saya sih. Tapi kalau doa, minta sehat, minta usaha diberkati, minta anak-anak pinter, minta suami berubah, istri berubah, itu kan picik namanya. Kalau menurut saya sih ya. Jadi kalau doa minta dipulihkan, minta bisnis lancar, tapi nyanyi nyembah Tuhan kayaknya ya males-malesan. Satu ayat terakhir dari saya, Nehemia pasal 8 ayat 6 dan 7. Kalau di handphone tuh ayat 5. Karena dia mundur 1 kalau nggak salah. Ayat 5 dan 6. Ya. Kalau di Alkitab ayat 6 dan 7. Silakan. Nehemia 8 ayat Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Nehemia 6 ayat 8 ayat 6 sampai yang ke-7. 7. Nehemia 8 ya? Ya. Ya, oke, ya. Ayat yang ke-6. Ya. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat. Ya. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Oke. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Wow, Anda perhatikan, pada waktu ia membuka kitab itu, apa katanya? Semua orang bangkit berdiri. Disuruh nggak nih? Nggak disuruh. Terus? Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Terus? Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Waduh, nggak disuruh. Mereka berkata amin, amin, nggak disuruh. Sambil mengangkat tangan, nggak disuruh. Kemudian mereka berlutut, nggak disuruh. Bersujud sampai mukanya ke tanah, nggak disuruh. Enggak. Kenapa mereka lakukan itu? Karena menurut saya sih, penyembahan mereka didasari rasa mengasihi yang disembah. Jadi kalau Anda mengasihi Tuhan, nggak perlu disuruh-suruh. Ada worship leader, saya lihat sampai rasanya agak kesel dia mimpin pujian. Karena dia berkata kepada jemaat, mari kita berdiri bersama-sama. Masih ada jemaat yang duduk. Mari kita bertepuk tangan. Masih ada jemaat yang diem. Katanya cinta Tuhan. Tapi monggo ya, saya ini nggak maksa saudara. Manusia itu makhluk independen. Terserah kepada Anda. Kalau memang orang cinta Tuhan, dari cara dia bernyanyi ketahuan. Orang kalau cinta Tuhan, dari cara dia memuji Tuhan, kelihatan. Coba tepuk sebelahnya bilang gini, kalau kamu mengasihi Tuhan, dari cara kamu bernyanyi, kelihatan. Saya minta tolong Pastor, tablet saya yang satu lagi ada. Thank you Pastor.